Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Pandafa Broadcast. Podcast yang membahas topik-topik menarik seputaran kehidupan, profesi, dan realita di balik layar. Aku Putri Rahmawati, dan di episode kali ini kita akan membahas profesi yang sering dianggap keren, tegas, tapi juga penuh kontroversi, yaitu pengacara. Banyak yang melihat pengacara hanya di ruang sidang, pakai jas hitam beradu argumen. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di balik itu semua? Dan hari ini aku sudah bersama Kak Fahrul Rizal, seorang pengacara. Halo Kak Rizal. Ya, halo Put. Boleh diperkenalkan dulu? Perkenalkan nama saya Fahrul Rizal dan saya berprofesi sebagai pengacara ataupun lawyer. Dalam hal ini diberikan izin oleh Putri untuk menjadi host dalam podcast kaitannya dengan seorang pengacara atau lebih tepatnya itu apa sih lawyer itu atau seorang pengacara itu. Kak, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin bisa diceritakan dulu sebenarnya apa sih definisi pengacara itu menurut Kakak? Sederhana saja dalam hal ini bagaimana kaitannya dengan definisi pengacara ataupun biasa disebut di kalangan akademisi itu adalah advokat yang dimana mereka ini adalah orang-orang yang terpilih untuk kemudian melakukan pendampingan, kemudian konsultasi, kemudian memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang kemudian tidak mampu. Dan tentunya pekerjaan kami adalah membela, mendampingi, memberikan nasihat hukum terhadap individu maupun masyarakat. Dalam hal ini wilayah kerja kami itu seluruh Indonesia dan kerja kami di pengadilan yang mana dalam bahasa ilmiahnya itu litigasi gitu kan. Kemudian di luar pengadilan itu non litigasi yang mana yang bisa kemudian teman-teman lihat di tahap pelaporan gitu kan. Di tahap pelaporan itu seorang terlapor maupun pelapor tentu sejak mereka dilaporkan mereka diharuskan untuk kemudian memilih seorang lawyer agar kemudian proses penyelidikan maupun penyidik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam tahapan itu berjalan sesuai dengan prosedur maupun undang-undang yang berlaku. Berarti tugas pengacara tidak selalu soal bidang ya Kak? Menurut saya secara pribadi pengacara itu bukan hanya tentang persoalan bidang kan. Nah kalau kemudian kita kembali terkait dengan definisi tadi bahwa tugas seorang lawyer itu bukan hanya tentang disiplin ilmu, tetapi bagaimana kemudian seorang lawyer itu memiliki keilmuan yang mumpuni dalam hal membela seorang klien yang kemudian menjadi orang yang dibela oleh lawyer itu sendiri. Kalau boleh jujur, menurut Kakak stigma masyarakat tentang pengacara selama ini bagaimana Kak? Sejauh ini stigma pengacara, stigma masyarakat terhadap pengacara ataupun advokat itu sangatlah sangatlah memprihatin bahwa mereka menilai kita ini
kita hanya membela seorang itu berdasarkan materi atau berdasarkan siapa yang memiliki uang, itulah yang dibela oleh pengacara. Tapi sejatinya kita sebagai lawyer tidak melihat di situ. Tapi yang kita lihat adalah siapa yang kemudian membutuhkan jasa kami. Nah, bagaimana kemudian untuk kemudian agar kita itu membela dia itu melalui surat kuasa. Di mana surat kuasa ini adalah sebuah surat yang mengatakan bahwa kita secara hukum berhak membela dia karena memang dia sudah memberikan kuasanya terhadap kita. Kita mundur sedikit. Apa yang membuat kakak memilih profesi pengacara? Yang membuat saya memilih menjadi seorang pengacara ataupun advokat itu ini berkaitan dengan permasalahan keluarga pada saat itu kan. Itu yang membuat saya sampai hari ini menjadi seorang pengacara. Awalnya ada kejadian sekitar 10 tahun yang lalu. Ada kejadian yaitu sengketa tanah kan, sengketa tanah antara kakak saya dengan adiknya, di mana pada saat itu yang memiliki tanah itu adalah kakek saya. Dan kemudian mereka sempat melakukan mediasi secara kekeluargaan. Tapi pada akhirnya mereka ini tidak menemukan solusi kan, sehingga kakek saya melakukan upaya hukum yang dimana kakek saya menggugat adiknya bahwa tanah tempat tinggal seorang adiknya itu adalah tanah kakek saya yang diwariskan atau yang diberikan oleh orang tuanya pada saat dia hidup. Dan yang kedua alasannya adalah pada saat proses hukum seorang lawyer gitu kan, seorang pengacara yang kemudian memegang perkara ini pada saat itu setiap sidang mereka ini minta uang gitu kan, minta uang yang mungkin menurut saya itu terlalu besar gitu kan. Mungkin karena memang pemikiran saya masih awam atau kurang pemahaman terkait itu. Tapi pada intinya yang membuat saya yang membuat tekad saya untuk menjadi seorang lawyer itu adalah persoalan itu. Dan agar ke depan ketika ada persoalan di antara keluarga saya mungkin bisa saya selesaikan atau mungkin saya bisa mediasikan agar tidak ada yang namanya konflik. Itu sih yang Apa sih tantangan terbesar Kak Rizal di awal karir? Tantangan terbesar saya menurut saya bukan tantangan yang besar sih, tapi pada akhirnya setiap daripada cita-cita kita bukan hanya tentang cita-cita kita sebagai pengacara, bahkan cita-cita kita sebagai guru dan lain sebagainya tentu memiliki tantangan. Tapi fokus saya hari ini adalah menceritakan kaitannya dengan tantangan saya pada awal saya membangun karir saya sebagai pengacara atau lawyer. Yang dimana pada saat itu di tahun 2003 saya menyelesaikan studi S1 hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, singkat cerita setelah saya mendapatkan status sarjana kemudian saya pergi ke Jakarta berjuang pada saat itu melanjutkan tes saya di tahapan pendidikan khusus profesi advokat. Yang dimana pada saat itu saya melanjutkan pendidikan itu dalam kondisi keadaan materi yang kurang gitu kan. Tapi pada akhirnya
saya tekad untuk mendapatkan itu. Pada akhirnya saya melakukan pekerjaan lain kan, agar itu terpenuhi. Lalu kemudian setelah saya selesai melakukan atau mengikuti pendidikan profesi advokat, saya pantang-panting mencari di mana tempat saya magang, karena pada dasarnya syarat awal untuk kemudian kita menjadi seorang lawyer itu atau diangkat sebagai pengacara itu kita harus magang 2 tahun. Nah, setelah itu beberapa bulan saya pantang-panting, akhirnya di bulan 10 saya memberanikan diri untuk melamar magang pada saat itu di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Dan alhamdulillah pada saat itu saya bekerja dan juga beberapa kali kemudian saya masuk mendampingi seorang klien. Ada banyak kasus yang ditangani kita pada saat itu. Lalu kemudian saya tanya kaitannya dengan bayaran dengan gajinya. Tapi ternyata status magang itu tidak ada bayarannya. Karena kita bekerja itu berdasarkan hati nurani. Nah, sehingga pada akhirnya singkat cerita 3 bulan 4 bulan saya bekerja di situ. Lalu kemudian saya berpikir untuk kembali di Kota Mataram. Kota Mataram untuk melanjutkan proses itu, dan pada akhirnya alhamdulillah sampai hari ini saya diterima baik oleh salah satu kantor yang dimana kantor itu namanya Kantor Hukum Suhaidin SHMA Partner. Dan alhamdulillah beberapa perkara yang kemudian kita urus hari ini itu sih. Kalau kita bicara realita, apa sih paling berat dari profesi pengacara? Kalau menurut saya sisi yang berat menjadi seorang pengacara itu lebih kepada kaitannya dengan kasus apa yang mau kita pegang gitu kan. Sedangkan profesi pengacara ini adalah profesi yang mandiri, profesi yang bebas gitu kan. Artinya kita nggak dibayar oleh negara. Tapi pada akhirnya kita mendapatkan uang itu ketika kita memegang perkara. Tapi ketika kita tidak ada perkara, maka kita nggak memiliki penghasilan sama sekali. Bagaimana dengan tekanan emosional, apalagi menangani kasus berat? Sejauh ini menurut saya, karena memang saya juga baru 5 bulan kan, baru 5 bulan saya dikukuhkan sebagai seorang pengacara atau advokat sendiri. Menurut pandangan saya hari ini berdasarkan pengalaman bahwa ada perkara yang kemarin di tahapan kepolisian itu, di tingkatan penyelidikan dan penyidikan, di mana pada saat itu saya menilai bahwa proses penyelidikan dan penyidikan ini terlalu panjang gitu kan. Dan pada akhirnya kami atau saya melakukan koordinasi secara intens terhadap laporan itu. Lalu kemudian mereka alhamdulillah memberikan satu jawaban kepastian terhadap kami, yang dimana orang yang kemudian kami lapor itu dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Tapi pada akhirnya setelah itu kita melakukan penyelesaian itu secara kekeluargaan. Pernah tidak Kak Rizal berada di posisi dilema secara moral? Kaitan dengan itu pernah sekalian
selama saya 7 bulan menjadi seorang lawyer, ada suatu waktu pada saat itu saya mendampingi salah satu pelapor yang dimana pada saat itu kan pelapor ini adalah korban daripada penganiayaan gitu kan. Tapi di lain sisi orang yang melakukan penganiayaan ini adalah tetangganya. Nah, secara manusia gitu kan, secara hati nurani, saya berpikir apakah saya akan melanjutkan proses ini. Tapi di lain sisi orang yang kemudian saya lapor adalah tetangganya dan korbannya juga tetangganya. Tapi pada akhirnya hukum itu tidak melihat gitu kan, siapa kamu dari kalangan keluarga yang ada atau bagaimana. Tapi yang jelas hukum tidak melihat itu. Tapi hukum melihat sebab daripada kejadian itu lalu kemudian melahirkan pembacokan itu sendiri. Banyak orang bilang pengacara itu membela yang salah. Bagaimana tanggapan kakak? Sejauh ini mungkin banyak di kalangan akademisi, kalangan masyarakat ataupun kalangan pengusaha menilai begitu kan, menilai bahwa kok seorang pengacara membela orang yang salah. Sebenarnya itu adalah pandangan yang keliru menurut saya kan. Karena memang seorang pengacara ini adalah profesional hukum yang diberikan tanggung jawab untuk membela siapapun, bahkan yang salah sekalipun kita harus membela. Ketika misalnya kita menolak satu perkara atau menolak kasus, itu artinya kita sudah melanggar kode etik. Sebab dalam kode etik advokat itu seperti apapun perkaranya, mau status dia terdakwa, mau status dia pelapor, tersangka, terdakwa, kita diwajibkan untuk membelanya ketika mereka menginginkan jasa kita untuk membela dia. Menurut kakak, seberapa penting etika dalam profesi pengacara? Bagi kami itu penting. Sebab bicara etika profesi ini adalah sebuah aturan gitu kan, sebuah aturan yang dimana mengatur kaitannya dengan profesionalnya kita, kejujuran kita, integritas kita, dan tidak melihat latar belakang mau orang miskin maupun orang kaya. Tapi ketika kita berbicara tentang etika, artinya ketika kita menolak salah satu perkara itu kita sudah melanggar etika. Banyak yang kita lihat hari ini seorang lawyer yang kemudian bekerja di luar daripada etika itu sendiri. Entah apa yang melatar belakangi mereka, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sejauh ini yang saya lihat etika profesi ini adalah sebuah jembatan gitu kan, jembatan yang kemudian menyatukan kita dengan kerjaan yang profesional dan jujur dan integritas sendiri. Menurut kakak, apa yang harus diperbaiki dari dunia hukum kita ini, Kak? Menurut saya terkait dengan dunia hukum untuk saat sekarang ini alhamdulillah bisa kita lihat bagaimana hari ini perkembangan hukum kita
di mana hari ini kita sudah memiliki undang-undang gitu kan, undang-undang hukum acara pidana atau hukum pidana yang baru, dan itu menandakan bahwa hari-hari ini atau saat-saat ini kita sudah mulai maju gitu kan, mulai maju dengan lahirnya undang-undang baru itu, yang dimana undang-undang baru ini kan mengidentikan bahwa kita sudah mulai berkembang dan juga status sistem hukum kita sudah berpatok ataupun sudah berdasar pada Pancasila itu sendiri. Untuk pendengar yang bercita-cita menjadi pengacara, apa pesan kakak? Pesan saya untuk teman-teman yang saat ini bercita-cita sebagai seorang pengacara ataupun lawyer adalah tetaplah teman-teman itu belajar gitu kan, dan jangan biarkan ketakutan jangan biarkan ketakutan membuat cita-cita kalian itu tidak tercapai, dan sampaikan kejujuran, sampaikan kebenaran, sekalipun kematian itu adalah resikonya. Dan untuk masyarakat umum? Untuk masyarakat umum saat ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan melihat seorang lawyer gitu kan, melihat seorang lawyer ataupun seorang pengacara menurutnya, tapi lihatlah bagaimana seorang pengacara itu berjuang dan berjuang untuk bagaimana kemudian menegakkan keadilan dan kepastian dan kebermanfaatan hukum saat ini. Terima kasih banyak Kak Fahri Rizal atas sharing yang sangat membuka wawasan. Sama-sama Dinda Putri. Sobat Podcast, itulah obrolan kita tentang profesi pengacara. Profesi yang bukan hanya soal hukum, tapi juga soal nurani. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, share, dan kasih rating Podcast Pandafa Broadcast. Aku Putri Hamawati, pamir undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.